Silakan duduk saudara. Wah, kita apresiasi buat semua yang melayani kita ya. Di tengah cuaca yang begini, semuanya Tuhan berkati. Saya satu frekuensi dengan apa yang kita dengar minggu lalu ya, gitu. Dan saya masih di situ, jalan terus. Luar biasa. Saya cuman pertebal saja. Saya seperti tenggelam dengan apa yang kita dengar minggu lalu. Jadi judul hari ini, jalan terus. Sebab Allah ingin. Ingin apa? Gitu. Ya. Saya sengaja itu dipotong begitu. Jalan terus. Bagus banget. Perlu kemarin itu. Bukan bagus, perlu. Kita perlu semua. Jalan terus sebab Allah ingin. Dia ingin memperluas kapasitas kita. Kapasitas kita untuk percaya. Dia ingin kamu bisa melihat dirimu melangkah keluar. Karena mungkin kita membatasi diri kita dengan pikiran, dengan logika kita. Apapun kita tetap terbatas. Nah Tuhan mau bawa kita keluar, melangkah keluar. Menaatinya dalam satu perjalanan baru. Baru artinya gini, kamu belum pernah ada di situ. Sebenarnya kamu punya banyak hal di depan, kamu belum pernah. Tuhan mau bawa kamu ke jalan itu. Nah jalan itu namanya panggilannya. Karena itu panggilan dia. Dia punya jaminan buat kamu. Karena dia yang panggil. Respon saudara dan saya cuma ikuti. Taati. Masuk di jalannya. Ikuti panggilannya. Di panggilannya itu. Kita dipanggil. Saya mau gini, kamu sadar. Ini Alkitab yang mengajar kita. Kita ini manusia supranatural. Yang hidup di dunia yang natural. Banyak kita nggak sadar itu. Kenapa saudara bisa punya keinginan yang lebih? Saudara punya, itu tandanya. Saudara nggak puas dengan apa yang ada sekarang. Itu tandanya kamu nggak di situ. Kita ini makhluk supranatural karena Tuhan kita supranatural. Kita dibuat segambar dengan dia. Nah Tuhan itu berjalan di depan kamu. Dia nggak suruh kamu seperti peta buta gitu. Nah, dia panggil kamu, dia tuntun kamu. Ada 3 hal yang saudara perlu sadari. Itu perlu tiap hari. Ada 3 hal. Yang pertama, dibilang percaya. Kan kita bisa berubah, hari ini percaya, besok enggak. Waktu kamu takut, percaya kita goyang. Kalau kamu dikuasai benar oleh ketakutan, percayanya hilang. Nah percaya cuman bisa kamu dapat, dia menjadi hidup kamu, kalau benar-benar kamu alamin dia. Kamu berjalan dengan dia. Nah, jalan baru tadi saya udah bilang, kita belum pernah di situ. Jadi nggak ada cara lain kecuali kamu memutuskan mempercayai dia. Nah, kata percaya perlu dilatih di sini. Yang kedua, bermimpi. Sebenarnya mimpi itu kata lain daripada visi. Jangan batasi itu. Kamu nggak bisa ngarang-ngarang atau atur nanti malam saya mau mimpi ini. Nggak bisa gitu kan. Gitu. Itu sesuatu yang datang. Ada yang salah, ada yang ngaco. Nah mimpi di sini adalah sesuatu kayak satu bujukan, satu panggilan. Kayak Tuhan kasih gambaran dalam tidur kamu. Di situ kamu bisa lihat, oh saya pengen deh kayak gini.
Jangan batasi itu. Bermimpi. Itu kata lain dari visi. Waktu kamu ketemu visi pribadi untuk kamu. Bukan kamu ngarang-ngarang visinya. Itu terbatas. Kita membatasi karena kita hidup di daerah. Atau kita orang kampung. Kita enggak berpendidikan. Kita anak yatim piatu. Langsung terbatas. Tapi seperti saya bilang, dari awal manusia itu supranatural. Nah, temukan Tuhan punya tujuan buat kamu. Itu mimpi kamu. Mungkin gak jadi besok, minggu depan. Tapi waktu kamu mulai, kamu gak mungkin Tuhan bawa kamu dalam teka-teki, bohong, gak mungkin. Yang ketiga, bertindak. 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 Belum terjadi, bertindak. Bertindak tuh ambil keputusan. Saya jelasin gini. Makhluk supranatural begini. Tuhan telah. Ya, ini bukan teka-teki, bukan impian kosong. Tuhan sudah memberikan kita namanya kuasa Roh Kudus. Sudah. 2000 tahun lalu. Sudah. 2000 tahun lalu. Kuasa Roh Kudus. Nah, waktu saudara percaya di lahir baru, Roh Kudusnya di dalam kamu. Itu Roh Kudus, roh yang menciptakan semua ini. Dia di dalam kamu. Jadi saya nggak berlebihan untuk bilang kita ini makhluk supranatural. Roh Kudus diam di dalam kita. Kita yang membatasinya. Bayangin, itu dia taruh. Jadi saudara penuh dengan itu. Jadi gini, sering kita ini cacat. Kalau saya bilang teologianya, cacat tuh begini. Kita pikir iman kita menggerakkan Tuhan. Itu mau bilang penghinaan bisa. Kamu nggak bisa gerakin Tuhan. Tuhan bukan benda yang diam. Kamu belum lahir. 2000 tahun lalu dosamu sudah diampuni. Kutuk kamu sudah diangkat. Kesejahteraan, damai sejahtera, sukacita, berkat, kelimpahan sudah dari 2000 tahun lalu dia datang. Jadi kita nggak menggerakkan Tuhan. Nggak bisa. Kita bergerak ikut dia. Makanya tadi saya bilang, bertindak. Percaya. Itu dia. Nah, doa-doa begini yang kamu kok nggak dia, karena doa kita memang salah. Seakan-akan kita minta Tuhan bergerak. Kesembuhan, kesehatan sudah 2000 tahun yang lalu. Dia mesti bergerak apa? Dia nggak berhenti bergerak. Jadi bukan doa kamu yang menggerakkan. Doa kamu mengambil apa yang dia sudah siapkan buat kamu. Nah, pewahyuan itu satu yang diungkapkan. Pewahyuan firman Allah. Firman Allah mengungkapkan bahwa kamu sudah merdeka. Merdeka dari apa? Semuanya ditentukan di sini. Sudut pandang atau perspektif yang terbatas, saya sebut perspektif duniawi, ke perspektif sorgawi. Itu sudah. Jadi jalan baru, jalan terus, Tuhan mau bawa kamu, memperluas kapasitas kamu. Lihat, sudut pandang kamu dibuka. Lihat, ini yang Tuhan siapkan buat kamu di depan. Bukan uang yang menentukan itu. Bukan. Uang terbatas. Lihat itu. Ya. Nah, tapi fakta hari ini,
kadang-kadang di tengah keadaan kita bisa jatuh nggak? Bisa. Dalam keputusasaan, bisa. Saya nggak bebas dari semua seperti itu. Keraguan, bisa. Tapi itu yang saya bilang, pikiran kamu bukan kamu, pikiran saya bukan saya. Saya baru menyanyi, baru percaya, datang pikiran lain. Kan saya nggak undang, dia datang aja. Dia bangun keraguan di dalam saya. Nah, itu dia. Terus kita bisa sampai pada meragukan Tuhan. Nah, ada satu kisah dalam Alkitab. Ini yang saya mau bongkar dia. Semua sudah tahu itu. Tentang Yusuf. Di sepanjang perjalanannya. Kalau kamu lihat. Saya cerita aja dulu. Ini anak bungsu. Anak yang lahir di hari tuanya Yakub. Nah, sempurna enggak? Sangat enggak sempurna kalau saudara baca. Gak enak banget ada bapak kayak gini. Dia lebih sayang Yusuf dari semua yang lain. Gak bagus kan itu. Itu dia makanya. Tapi mari, dari depan saya udah jelasin. Ada satu cara atau perspektif. Tuhan mau bawa kamu ke jalan baru. Sehingga segala yang gak bagus itu bukan dia yang ngatur kamu. Kamu diberi mata yang lain. Satu sudut pandang sorgawi, sudut pandang ilahi. Untuk lihat di tengah segala yang gak baik. Kamu bisa lihat yang lain. Yusuf lahir di hari tuanya. Sehingga Yakub lebih sayang dia dari semua kakak-kakaknya. Ya jelas saja mereka benci. Terus pakaiannya dibuat lain. Berwarna-warni, beda banget. Nah, ini kan kisah dalam keluarga aja. Apakah itu Tuhan? Nanti dulu. Saudara bisa terjemahin apa yang terjadi dalam rumahmu. Saya orang yang biasa kesepian karena gue anak piatu dari kecil. Begitu sesuatu udah gak enak, saya bikin diri dunia saya sendiri. Karena saya gak mau ribut. Capek menuntut. Itu dari kecil. Jadi kalau mulai gini, udah saya pisah aja. Nah, jadi mau bilang, mau marah siapa? Mau marah siapa? Kalau saya bisa berdiri hari ini buat cerita semua kebaikan Tuhan. Bayangin. Dari mana? Kalau bukan intervensi Tuhan dalam hidup saya. Nah, si Yusuf mimpi. Nah, tadi saya bilang bermimpilah. Persoalannya terjadi waktu dia cerita mimpinya. Maka jangan cerita mimpi lo orang jadi benci. Apalagi kalau mimpi kamu bagus, indah. Nggak belum tentu mereka suka. Mereka jealous, cemburu. Apaan so tahu dia? Bisa aja. Dia cerita. Bapaknya aja marah. Kakak-kakaknya marah. Nah itulah saudaraku. Dalam perjalanan panjang. Wow. Waktu dia datang. Papanya suruh antar makanan ke ladang. Ini bukan orang luar, keluarga sendiri. Mereka lihat dari jauh. Bukan bilang, keren adik kita datang. Enggak. Mari, kata bunuh dia mari. Nah, terjemahin dalam kasus-kasus hidup kamu. Mari kata bunuh dia mari. Nah, itu perjalanan Yusuf. Tapi ini bukan desain Tuhan, bukan. Ini keadaan karena keluarga aja. Cuman Tuhan bisa ada di arena-arena itu. Wah. Sebelum Yusuf bisa merdeka dari keadaannya, dia harus merdeka di dalam dulu.
Makanya orang Kristen itu perubahannya dari dalam. Kamu nggak bisa menuntut dari luar. Kamu aja yang berubah. Nah, itu yang maka bilang, udah kalau nggak bisa lagi, sudah saya punya dunia sendiri. Daripada saya banyak nuntut. Nah, itu. Dari situ saya bisa dapat apa sesuatu, saya bisa tulis gitu. Yusuf sudah di dalamnya merdeka dulu. Mari kita lihat perkataan ini. Mazmur 105. Ini pewahyuan buat kita ya. Mazmur 105 ayat 17. Lihat. Diutusnyalah seseorang ya. Seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Saudara baca sepintas kayak begitu aja. Coba pelan-pelan bacanya, renungkan baik-baik, perhatikan kalimat Yusuf diutus lalu dijual. Saya lengkapi, Yusuf diutus Tuhan tapi dijual sebagai budak. Ini dua gagasan yang berjalan bersama, tabrakan. Kok Tuhan utus tapi jadi budak? Nah. Lihat itu. Bagaimana gagasan ini bisa jalan sama-sama? Satu yang luar biasa terbungkus. Ada satu rahasia yang terbungkus dalam perjalanan hidup ini. Waktu saya dulu kehilangan orang tua, saya nggak ngerti. Bersungut dan semuanya segala macam. Bahkan nggak gereja, nggak Tuhan-Tuhanan. Mengalir aja, dunia mau kemana ikut aja gitu. Nah, bayangin seperti itu. Sesuatu yang luar biasa terbungkus di dalamnya. Diutus Tuhan, kan waktu itu dia nggak tahu. Dijual sebagai hamba ke satu bangsa yang sama sekali nggak tahu Tuhan, sama sekali berbeda banget. Wow. Tapi waktu saudara baca cerita ini, saudara ngerti. Disitulah kita menemukan perspektif surgawi. Bedanya. Dua perspektif ini. Ada yang sorga, ada yang duniawi. Wah. Perspektif surgawi itu rohani maksud saya. Dalam cerita ini Allah mengutus Yusuf ke Mesir. Mendahului saudara-saudaranya, keluarganya bahkan. Ada satu tujuan Tuhan. Untuk ke Mesir tapi harus jadi budak dulu. Nah mungkin ini perjalanan saudara. Kamu gak mampu bayar uang sekolah anakmu. Kemarin saya ketemu beberapa generasi anak-anak dari sini. Ketemu di Jakarta. Saya sadar istri saya ingetin ini jemaat Kris. Karena mereka panggil, oh Pak, gak mungkin. Orang Jakarta panggil gini, gak mungkin. Gitu. Kita foto sama-sama, mereka datang di ibadah itu. Saya terharu, baru dicerita. Wow, mana mungkin mereka bisa. Tapi ini satu perjalanan panjang loh. Satu perjalanan panjang. Menurut sudut pandang Allah, Yusuf sedang menjalankan misi Tuhan. Tapi dari sudut pandang manusia, jadi budak. Masuk penjara dulu. Dikhianati kakak-kakaknya. Lempar dia ke dalam lubang. Dijual di pasar budak. Wah. Ayo kita lihat Roma 8, 28. Kita tahu sekarang. Sudah belum? Kejar ini. Kejar ini.
Nggak apa-apa nggak tahu yang lain. Generasi mungkin nggak apa. Usahakan tahu ini. Kejar dia. Bangun tengah malam bila perlu. Teriak-teriak bila perlu. Tuhan, bikin saya tahu. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Artinya, cuman waktu kamu kenal dia, kamu bisa mengasihi dia. Kalau kamu cuma kenal gereja, kenal organisasi, belum. Kamu harus punya pengalaman kenal dia. Baru kamu mengasihi dia. Nah, itu janji dia. Aku turut bekerja bagi mereka yang terpanggil. Lihat, terpanggil sesuai dengan rencananya. Seleksi ini terjadi sebenarnya semua terpanggil. Seleksinya karena nggak semua beri respon. Sampai hari ini kamu sudah masuk belum di dalam panggilannya? Ini bukan jadi pendeta terlalu kecil. Aduh, salah banget. Di saat semua lagi hancur, Tuhan lagi panggil Yusuf di akhir zaman. Kamu bisa jadi perwakilan Tuhan di dunia politik, pemerintahan, pendidikan, apa aja. Tapi poinnya kamu mesti seperti Yusuf. Artinya gini, kamu tidak kompromi. Kamu ada dalam tekan, bayangin. Ada lagi nggak yang lebih rendah daripada budak? Budak. Nah, ini literatur yang saya pelajari. Jadi budak itu kayak binatang. Jadi dipasang gini, dijajarin gini, di tiang-tiang gitu dijajarin. Butuh budak semua. Nanti kalau ada yang mau beli, dia lihat, dia pakai tongkat, dia korek-korek hidungnya, kupingnya, dia lihat-lihat, bedaki keseng. Dia jadi kayak binatang. Kayak binatang. Serendah itu. Nah di sini, mari saya mesti terbuka buat saudara. Kita bisa ngaku orang Kristen, kita bilang kita anak Tuhan. Tapi kita hidup dengan perspektif duniawi. Kita ikut korupsi juga. Masuk penjara juga. Tapi nama lu Daniel gitu, nggak enak kan dengernya. Ini kenapa kamu nggak berani mati deh? Tapi saya nggak mau. Dia ajak kompromi, guys. Itu panggilan Tuhan, tapi jadi budak. Wow. Belum selesai rencana Tuhan buat kamu. Hidup kamu mungkin nggak terlihat. Seperti apa kamu inginkan saat ini belum kelihatan. Mimpinya belum terwujud gitu, masih dalam mimpi. Terobosanmu belum terjadi. Gitu. Tapi saya mau kamu mengerti ini. Tuhan tidak tinggalkan. Tuhan tidak tinggalkan kamu. Semua situasi yang gak bagus itu nanti itu kayak yang saya jelasin lalu. Itu merupakan tangga kamu naik, tangga yang kamu naik sampai nanti kamu ada di puncak. Nah, itu terjadi dengan Yusuf. Sekalipun kakak-kakaknya mencabik jubahnya, mereka buang dia ke sumur. Orang bisa robek kamu punya jubah. Mungkin itu apa? Prestasi. Orang bisa robek, berusaha malu-maluin. Mereka bisa buang kamu ke sumur. Tapi mereka nggak bisa robek mimpi kamu. Mereka nggak bisa robek, mereka nggak bisa hancurkan perlindungan Tuhan, kasih Tuhan, perkenanan Tuhan yang ada di dalam kamu. Dia boleh robek kamu punya semuanya.
Dia boleh coba khianati kamu. Sumur udah paling mahal, udah sepotong kecil, dalam, gelap, nggak tahu jalan keluarnya gimana. Sudah dibuang ke situ. Tapi mereka nggak bisa ambil janji Tuhan, perkenanan Tuhan yang ada di dalam kami, rencana Tuhan yang ada di dalam kami. Poinnya di 3 poin di atas. Kamu percaya nggak atau ngaku-ngaku percaya? Itu aja. Itu aja. Wow. Ya. Efesus 2 ayat 10. Mereka bisa ambil kebaikan Tuhan. Mereka nggak bisa ambil itu. Karena itu, lihat, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini cuma waktu kamu masuk di jalan yang baru, kamu ketemu ini. Bahasa Inggrisnya coba kasih lihat. For we are God, masterpiece. Sudah berapa kali saya ulang ini. Kamu maha karya Tuhan. Kamu makhluk supranatural. Maha karya, gak main-main. Cuman kamu diperbudak dengan yang natural. Hal-hal yang cuman sampai menyentuh jiwa. Gak menyentuh sampai di dalam roh lagi. Kamu sangat dibatasi. Kamu percaya dengan nasib. Kamu percaya dengan semuanya. Padahal kita God masterpiece. Tuhan bikin jutaan, miliaran bintang. Itu bukan mahakaryanya. Seluruh bima sakti, tata surya itu semua bukan mahakaryanya. Apa mahakaryanya? Manusia. Karena tidak ada makhluk lain yang dibilang segambar dengan dia. Tidak ada. Even malaikat. Cuman kamu. Dosa yang membuat kita dikungkung, dibelenggu dengan hal-hal yang natural. Sebenarnya kita supranatural. Allah kita supranatural. Kalau kita biasa aja, ada yang salah dengan kita. Kamu bisa terobos itu semuanya. We are God, masterpiece. Dia bilang, He create us new in Christ Jesus. Munculin ayat tadi. Begitu kamu di dalam Kristus, di situ ini digenapi. Di luar Kristus, biasa aja, natural semuanya. Dia mungkin lebih kaya dari kamu. Dia lebih itu, tapi dia natural, kamu enggak. Kamu mungkin biasa, kamu enggak punya rumah sehebat dia. Itu yang dibilang terbatas duniawi ini. Tapi kamu ada di alam yang supranatural. Kamunya sendiri supranatural. Supaya so we can do the good things. Supaya kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Yang dia sudah rancang long ago. Ribuan tahun lalu waktu Yesus datang. Lihat itu. Saya sangat percaya. Allah mengirim hal-hal. Bukan dia bikin apa? Enggak. Saya enggak suka dengan statement gitu. Tapi waktu hal-hal buruk datang dalam hidupmu, Tuhan bilang, oh, saya pakai bahasa hari-hari aja ya. Oh, saya mau ganggu beta pungana. Nah, mari. Dia pakai apa yang buruk itu untuk merubah kamu masuk dalam yang lebih tinggi. Kira-kira gitu. Nah. Wah, dikatakan bahwa Allah telah menetapkan pekerjaan-pekerjaan untuk kamu. Pekerjaan-pekerjaan baik telah menetapkan. Artinya Tuhan punya tujuan, tugas untuk setiap kita. Ada alasan mengapa kamu di sini. Ada alasan.
Kalian yang dari pulau lain, kota lain, tiba-tiba karena pekerjaan, karena job atau kamu ada di sini, saya mau saudara tangkap ini. Ada alasannya. Temukan itu. Kenapa kamu di sini? Tapi kamu tetap ngalamin yang gak enak. Tenang. Percaya, bermimpi, bertindak. Ada sesuatu yang Allah ingin tampilkan di bumi ini melalui kehidupan kamu. Kalau kemuliaan cuma nanti di sorga, bumi nggak lihat. Nanti kita di sorga penuh kemuliaan, bumi nggak lihat. Tuhan mau kemuliaannya turun di bumi melalui kamu yang Dia tebus. Dunia mesti nonton. Itu dia. Wah. Masuk lagi ceritanya, Kejadian 45. Setelah sekian tahun, setelah satu perjalanan panjang. Ini buktinya, Kejadian 45. Mulai ayat 4 sampai 6. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu. Jadi gini, kelaparan bukan hanya melanda Mesir. Kelaparan melanda semua pada masa itu. Sehingga mereka sendiri susah dapat makan. Mereka nggak tahu Yusuf ada di Mesir. Mereka nggak tahu. Dia jadi apa? Mereka nggak tahu. Nah sekarang mereka udah kumpul. Ini cerita panjang kan? Terus Yusuf ngobrol. Marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi. Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Berarti Yusuf udah merdeka duluan. Dia udah di jalan yang baru itu. Kamu orang? Itu memang kalau Amon pasti begitu. Keren gak saudara lihat gak? Wow. Ayat 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati. Janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara hiduplah Allah menyuruh aku mendahului. Bagaimana dia bisa ngomong ini? Kalau dia nggak ngalamin supranatural itu. Bagaimana? Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Sekarang dia beli tiket, mamanya yang buang dia. Datang liburan ke Bali, liburan kemana. Kakak-kakaknya dia biayain semua. Gila. Ayat 6. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini. Selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Wow. 7. Maka Allah telah menyerah. Ya, telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin. Lihat itu. Nggak enak kan dijual. Jadi tadi yang 2 tabrakan itu tujuan Tuhan dan kok budak ternyata mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Dan untuk memelihara hidupmu. Sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Kita nggak lihat dari sini apa yang Tuhan sudah siapkan di depan. Cuma perlu 3 langkah tadi. Percaya. Bermimpi. Bertindak. Ayat 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini. Kan? Tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun. Budak, masuk penjara 13 tahun, jadi menteri tanpa lemhanas. Mau lihat supranatural. Terus Firaun penguasa Mesir,
dia bapaknya Firaun. Gimana? Gimana? Jadi bapak bagi Firaun dan tuan atas seluruh istana dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Lihat supranatural. Kamu mau kejar pakai apa? Pakai apa? Prestasi apa? Apa? Cuman terjemahan mimpi, juru minum dan juru roti. Mereka yang keluar dulu dari penjara. Cuma mereka cerita sama Firaun. Nah, ada orang nih di penjara kayak gini. Nah, saudara lihat itu. Bertahun-tahun kemudian, saudara Yusuf gemetar, ketakutan. Bener gak sih kita diampuni? Yusuf udah selesai, mereka belum selesai. Orang yang maki lu, yang benci kamu, yang hianati kamu. Kalau kamu ketemu Tuhan, kamu alami hal supranatural, kamu udah selesai. Mereka belum selesai. Lebih parah lagi kalau mereka belum ketemu kamu, mereka mati dalam ketakutan. Wow. Satu kapasitas yang luar biasa yang Tuhan taruh di dalam Yusuf. Lanjut. Kejadian 50. Ayat 19 dan 20. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Dia bilang, jangan takut, beta bukan Tuhan, jangan takut. Ayat 20. Memang kamu, ini keren banget. Kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dari satu orang yang dihina, dirobek, dibuang ke sumur, dijual budak, dampaknya bangsa. Saya nggak perlu pakai mimbar ini untuk cerita yang lain. Kamu bisa baca, kamu tahu cerita sejarah bangsa ini. Ada orang-orang yang nggak masuk akal bisa jadi pemimpin hebat. Bisa. Kita yang batasi Tuhan. Wow. Waktu kamu tahu bahwa Allah bekerja di tengah semua masalah. Di situ kamu akan ketemu rahasia yang orang lain gak ketemu. Di situ kamu masuk. Ini saya bilang, satu urapan tak terbatas. Saya mau fokus pada untuk jemaat Ambon. Kita prophetic church. Bukan biasa-biasa. Kita perlu urapan yang tak terbatas. Kalau enggak, kita banding-bandingkan kita dengan kota lain. Iya dong, kota hebat, kota besar. Dumpung semua di sana. Nggak usah, tutup aja gerejanya. Kita prophetic church. Ini contohnya. Cerita ini contoh banget. Kira-kira apa? Dari penjara langsung jadi menteri, jadi bapaknya. Bayangin, gila enggak? Dan berkuasa atas seluruh bangsa. Kamu bukan katakan lu bukan orang Amerika, tapi lu bisa berkuasa di Amerika. Itu gimana tuh? Ada ceritanya. Ada Alkitab tadi yang kita baca.
Saya mau tutup dengan ini. Saya minta worship team, kalian boleh masuk. Masuk dalam urapan tak terbatas. Di situ kamu akan ketemu yang dibilang hikmat, pewahyuan. Pewahyuan itu yang diungkapkan. Nah, itu akan membuktikan bahwa tujuan Tuhan untuk hidup kamu jauh lebih besar dari diri kamu sendiri. Jauh lebih besar. Saat kamu pilih untuk ubah pikiranmu sesuai firman Tuhan. Mari, khususnya generasi. Mungkin kamu Yusuf akhir zaman. Saya terjemahin, kamu gak punya ini, kamu gak punya ini. Itu kan dibatasin. Itu kan? Iya, itu fakta. Tapi ayo bermimpi. Saat kamu benar-benar mengubah pikiranmu sesuai firman Tuhan. Ayo bangun itu. Saya nggak bisa paksa. Saya cuma nasihatin. Maka ini kasih karunia. Kasih karunia itu kemampuan ilahi. Dia yang bergerak dalam keadaan kamu. Itu yang bilang Yusuf narapidana jadi menteri. Bayangin. Waktu dia kerja dengan Potifar, usahanya maju. Diberkati, ditulis di Alkitab. Keluarga yang gak tahu Tuhan ini bilang, karena dia usaha saya maju. Baca Alkitab, baca cerita Yusuf. Itu yang saya bilang, dia jaga betul. Dia gak tergoda dengan yang lain. Nah ini saya teringat ini yang saya bagi puluhan tahun lalu. Saya mau kalian dapat itu hari ini. Mari kita lihat Yesaya 60. Ayat 1 sampai 3. Ini buat setiap saudara. Di jalan baru itu Tuhan bilang ini, bangkit. Bangkitnya begini. Kayak kamu kayak wake up call, kayak dibangunin. Jangan tidur terus. Bangkit. Menjadi teranglah. Gak bisa dengan cara lain. Hanya dengan cara kamu di dalam Kristus. Sebab terang Tuhan datang. Bukan cuma terangnya. Terang datang bilang gini. Kemuliaan Tuhan terbit. Bukan di ujung-ujung gunung. Di atas kamu. Yang dunia janji popularitas. Itu gak salah. Kamu kreatif. Kamu berprestasi. Orang itu gak salah. Tapi yang Tuhan janji. Kemuliaan. Lebih dari itu. Lihat ayat 2. Ayat 2. Nah. Kamu tadi dalam kemuliaan, ini sekarang kondisi di sekitar. Sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Bukan sesungguhnya, bukan mungkin. Enggak, benar. Kamu sedang lihat itu sekarang. Kegelapan menutupi bumi. Kekelaman itu lebih lagi pekat. Tadi gelap, kelam menutupi bangsa-bangsa. Tapi terang Tuhan, ini dia yang bikin nanti kamu terbit atasmu. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Lihat dampaknya, ayat 3. Karena ini fakta, orang nonton, malah bukan orang Ambon aja, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Lalu raja-raja, orang-orang penting datang kepada cahaya yang terbit bagimu. Mari saya undang sebentar dulu.
Mana tadi? Silakan naik sini. Ini cuma contoh dari ayat tadi. Nah, gelap kan? Itu dia. Ini cuma buatan. Gelap yang tadi di ayat itu benar-benar kelam. Kita di tengah-tengah duduk. Kita ketiduran. Tuhan bilang, bangkit. Ini jalan baru. Bangun. Sebab terang Tuhan terbit atasmu.